Guys, dikatakan anak bangsa di Indonesia telah mencipta satu lagi teknologi yang dikenali sebagai motor listrik Gesits buatan Indonesia laris. Telah dibangunkan di Indonesia, mendapat permintaan yang begitu tinggi sekali sehingga kan Indonesia akan membuka fabrik di Afrika. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe anda begitu berharga guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa menonton, yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12. Kalau kita tengok judul video dia, di mana motor listrik Gesits buatan Indonesia laris dalam perancangan akan membangunkan fabrik di Afrika. Wow. Dimana kalau kita tengok durasi video ini dalam 10 minit apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui bagaimana desain motor listrik Gesits ini buatan daripada anak bangsa di Indonesia yang mendapat permintaan yang begitu tinggi sekali daripada Afrika, dan sehinggakan Indonesia akan membuka dalam perancangan dalam membuka fabrik di Afrika. Jom guys, kita layan dulu video reaction ini. Satu tahun 60.000, gitu. Satu bulan 5.000, satu tahun kurang lebih 60.000. Tapi kalau pasar menyambut, ini satu line produksi dulu. Kalau pasar menyambut, saya kira ini bisa dibesarkan. Ini adalah brand dan prinsipal 100% Indonesia. Laris manis di Senegal, motor listrik Gesits made in Indonesia laku 4.000 unit dan rencana bangun pabrik di Afrika. PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA, yang merupakan anak usaha dari PT Wika Industri dan Konstruksi atau Wikon, atau cucu usaha dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, terus memacu produksi motor listrik Gesits yang telah dimulai sejak tahun 2018. Wika Industri Manufaktur atau WIMA telah sanggup memproduksi motor listrik Gesits sebanyak 200 unit per hari dan targetnya mampu sampai 7.000 unit pada tahun ini. GM Sales dan Marketing WIMA, Abdullah Alwi, menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah menjual 4.000 unit. Pembeliannya tersebut kebanyakan berada di Pulau Jawa dan dari kalangan korporasi dan kementerian. Sekretaris perusahaan Wika Mahendra Wijaya mengatakan, pabrik motor listrik Gesits berada di kawasan Industri Wika atau KIW yang berlokasi di Jalan Raya Narogong, kilometer 26 Cilengsi, Jawa Barat. Menurutnya, pabrik yang digunakan sebagai lokasi perakitan motor listrik Gesits saat ini merupakan alih fungsi dari pabrik produksi material Wikon sebelumnya. Mahendra memastikan seluruh rangkaian perakitan motor listrik Gesits diproduksi di pabrik tersebut. Hal ini sekaligus rumor yang menyebutkan bahwa motor Gesits dibuat di luar negeri. Selain perakitan, hampir semua part atau bagian dari motor Gesits juga diproduksi di lokasi yang sama. Hal itu meliputi perakitan, pengecatan, pembuatan bodi motor, dan battery repacking. Sementara itu, Direktur Utama PT WIMA, M. Samyarto, mengatakan seluruh komponen motor listrik Gesits 85% telah diproduksi secara lokal dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 46,73%. Sebelumnya, motor listrik buatan lokal Gesits sudah diekspor di wilayah Afrika Barat. Lebih dari 200 unit motor listrik buatan PT Wika Industri Manufaktur ini diekspor ke Senegal. Dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dubes Republik Indonesia Dakar, Dindin Wahyudin, mempromosikan motor listrik Gesits di Promenade de Thiessois, Senegal beberapa waktu lalu. Dari keterangan resminya, selain memperkenalkan Indonesia juga sebagai wujud nyata pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk menembus pasar non-tradisional atau prospektif di wilayah Afrika Barat, serta bentuk konkret dukungan program BUMN Go Global. Selain itu, Indonesia sebagai negara anggota G20 terbukti mampu memproduksi produk berteknologi tinggi lainnya, seperti pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia yang telah dibeli dan dipergunakan oleh Angkatan Udara Senegal sebanyak 3 unit. Atas hubungan tersebut, Dindin yakin Gesits bisa diterima masyarakat Senegal dengan baik.
Ratusan unit motor listrik asal Bogor, Jawa Barat tersebut akan tiba di Senegal pada kuartal 3 tahun ini. Melihat antusiasme yang cukup tinggi diharapkan kedepannya Gesits bisa membuka pabrik di Senegal. Jika terwujud, Gesits bisa menembus pasar di negara Afrika lain, terutama Afrika Barat. Menanggapi hal itu, seperti yang dilansir dari Kompas, Trihadi Agus Rianto dari PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA selaku manufaktur dan prinsipal Gesits mengatakan pihaknya belum terpikirkan untuk ekspansi pabrik di luar negeri. Tadi mengatakan bahwa untuk roadmap sampai 5 tahun ke depan memang belum ada. Memang Yang smart, ada guys, bikin desainnya. pabrik di Indonesia, di Bali. Jika sudah ada, jadi kemungkinan jika populasinya dan permintaan masyarakat besar itu bisa saja. Meski begitu, dikatakannya, tidak ada salahnya punya cita-cita agar Gesits bisa mendunia. Salah satunya yaitu membuat pabrik di Afrika. Yang mengatakan bahwa harus melihat dulu, jika di Afrika Barat semuanya mau menggunakan motor Gesits, semisal populasi dan secara ekonomis bagus, bukan jadi masalah jika memang bisa buka pabrik di Afrika. Untuk diketahui, kawasan industri Wika merupakan salah satu kawasan industri terpadu dan modern yang dibangun oleh Suklan Sumintapura, Direktur Utama Wika pada awal dekade 1980-an. Kawasan industri ini dibangun sebagai implementasi visi masa depan Wika, menangkap bisnis dunia konstruksi yang selalu tumbuh dan berkembang. Mengutip wika.co.id, produksi motor listrik Gesits menempati lahan seluas 2.400 meter persegi yang digunakan untuk fasilitas penerimaan komponen, perakitan kendaraan, dan pengujian akhir. Kendaraan hasil produksi akan ditampung dalam sebuah gedung penyimpanan sementara seluas 1.400 meter persegi dan juga masih dalam wilayah KIW. Tidak bisa lagi ekspor mentah. Harus menjadi aluminium. Ini berita kedua, guys, kalau anda silap. Jokowi minta Indonesia tidak takut digugat WTO. Jokowi akan stop kebijakan ekspor bahan mentah. Pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di Ini yang WTO, seperti yang tengah ya, heboh nikel sekarang. kita, barang-barang Di mana kita mau kita jadikan WTO tengah menggugat pabrik di sini, Indonesia mau sebab kita jadikan barang memberhentikan di sini hak kita. ekspor Sebagai nikel negara ataupun produsen bahan-bahan sawit terbesar bahan di mentah dunia, yang lain. Indonesia hingga Malaysia kompak perangi kampanye hitam. Langkah serius pemerintah untuk memerangi kampanye hitam terhadap produk sawit Indonesia terus dilakukan. Selain itu, pemerintah Indonesia tengah fokus untuk melakukan hilirisasi terhadap produk turunan yang dapat diolah menjadi bahan setengah jadi maupun jadi, sehingga mendapatkan nilai tambah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Malaysia, Zuraida binti Kamarudin, pada Minggu 25 Oktober 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas mengenai penguatan kerjasama bilateral kedua negara, khususnya berdiskusi terkait kebijakan kelapa sawit ke depannya. Bagi Indonesia, Malaysia merupakan salah satu mitra ekonomi utama dalam hal investasi dan perdagangan. Selama semester 1 tahun 2021, penanaman modal asing atau PMA yang berasal dari Malaysia mencapai 706,8 juta dolar Amerika Serikat dan tersebar di 1.324 proyek. Dari sisi perdagangan barang, volume perdagangan bilateral antar negara mencapai 15,03 juta dolar Amerika Serikat pada 2020 dan 13,43 juta dolar Amerika Serikat selama Januari hingga Oktober 2021. Hal tersebut menunjukkan intensnya hubungan bilateral kedua negara. Melansir dari laman Liputan 6 berdasarkan hasil serah terima jabatan ketua pada pertemuan tingkat menteri ke-8 Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC yang diselenggarakan pada 26 Februari 2021 secara virtual. Indonesia saat ini ditunjuk menjadi ketua CPOPC pada tahun 2021. Erlangga Hartarto mengatakan hal penting yang ia ingin tekankan adalah pentingnya negara-negara anggota CPOPC mengintensifkan upaya untuk memastikan harga minyak sawit berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi tren positif atas pertumbuhan permintaan minyak sawit dan tren kenaikan minyak sawit secara umum. Negara produsen harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya siklus harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO melalui peningkatan konsumsi domestik sebagai alat manajemen permintaan. Pengelolaan harga minyak sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan melaksanakan program mandat B30 di Indonesia dan B20 di Malaysia. Strategi ini penting untuk menyeimbangkan pasokan dengan permintaan yang akan menjaga harga CPO global. Menanggapi maraknya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit, sebagian negara penghasil kelapa sawit Indonesia hingga Malaysia perlu melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Indonesia mengapresiasi kemajuan program Countering Anti-Palm Oil Campaign yang dilakukan CPOPC berdasarkan persetujuan negara anggota Indonesia hingga Malaysia.
Program-program ini termasuk kampanye advokasi di Uni Eropa, kampanye media sosial di negara-negara anggota, serta strategi komunikasi dan promosi di negara-negara konsumen minyak sawit. Dalam waktu dekat, program kampanye positif diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan minyak nabati lainnya, tidak hanya fokus pada kelapa sawit. Publikasi kontribusi minyak nabati untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau SDGs harus lebih sering disebarluaskan. Indonesia juga mengapresiasi pembentukan CPOPC Scientific Committee untuk fokus pada penyusunan proposal penelitian yang tepat, mengkaji proposal penelitian, mendorong kegiatan penelitian, dan pengembangan guna memberikan temuan penelitian dalam memperkaya pengetahuan terkait sektor kelapa sawit. Ia berharap komite dapat bekerja untuk kepentingan terbaik negara-negara anggota termasuk upaya melawan kampanye negatif terhadap minyak sawit. Erlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia hingga Malaysia perlu memperkuat ikatan, juga memantapkan kolaborasi dan kerjasama di bidang kelapa sawit. Kedua negara harus terus bekerja sama secara aktif untuk lebih memperkuat CPOPC sebagai satu-satunya organisasi GPO. komunitas minyak sawit di dunia. Sebelumnya dilansir dari Merdeka, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit untuk dilakukan di tanah air, mengingat potensinya yang sangat besar. Ia menjelaskan potensi minyak sawit mentah atau CPO yang dimiliki Indonesia mencapai 52 juta ton per tahunnya sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat meresmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Oktober, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus dipaksakan untuk dilakukan. Dia menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel merupakan pilihan strategis di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan ketahanan energi nasional serta menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Selain itu, pembangunan pabrik biodiesel tersebut juga diyakini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas harga minyak sawit mentah atau CPO, dan membantu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar produksi biodiesel terus ditingkatkan. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana diselitkan dua berita di dalam satu video, di mana kalau kita tengok berita yang pertama adalah berkaitan mengenai anak bangsa di Indonesia sendiri telah mencipta motor listrik gesit, di mana kalau kita tengok motor ini telah dibuat di PT Wika Industri Manufacture WIMA. Mana dikatakan motor listrik gesit ni telah mendapat permintaan yang begitu banyak sekali di dalam negeri maupun di luar negeri daripada Indonesia. Di mana dikatakan motor ini bukanlah seperti motor-motor yang biasa yang ada sekarang, tetapi ini merupakan salah sebuah motor listrik, di mana motor ini bukan menggunakan minyak seperti yang biasa, ini hanya menggunakan tenaga listrik. Di mana kalau kita tengok di dalam video tadi, begitu banyak sekali mendapat permintaan daripada Senegal dan juga di Afrika, sehinggakan PT Wika Industri membuat perencanaan akan membuka fabrik dia di Senegal untuk menghasilkan ataupun dalam memproduksikan motor listrik gesit di Senegal. Di mana dikatakan PT Wika Industri ini juga akan memproduksikan banyak 200 unit motor dalam masa sebulan. Sasarkan sehingga 7,000 unit pada hujung tahun itu, pada tahun 2021. Dan kalau kita tengok sebenarnya motor listrik gesit ini baru sahaja diproduksikan oleh PT Wika dan mendapat permintaan yang begitu banyak sekali, dan dikatakan sehinggakan motor listrik ini dikatakan sehingga 4,000 unit telah laris dijual. Dan pada masa sekarang permintaan yang begitu tinggi lagi daripada di dalam negeri maupun di luar negeri, di Senegal dan juga di Afrika. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi adalah berkaitan dengan Indonesia dan juga Malaysia akan siap berperang dengan kempen hitam daripada Europe. Di mana kalau kita tengok berita ni adalah daripada isu masalah bahan mentah yang terdapat di Indonesia, di mana pada sebelum ini Indonesia telah stop untuk mengekspor barang-barang ataupun bahan-bahan mentah secara bulat diekspor ke Uni Europe, tetapi pihak Indonesia telah stop dan pihak Indonesia akan melakukan satu hilirisasi, dan selepas itu barulah akan mengekspor bahan-bahan mentah itu, sama ada menjadi barang separuh siap ataupun siap, barulah diekspor ke Uni Europe ataupun negara-negara yang mahu membeli daripada Indonesia.
Jadi kalau kita tengok daripada berita sebentar tadi, di mana Indonesia bersama dengan Malaysia telah membuat satu jalinan kerjasama dalam membangunkan minyak kelapa sawit, di mana pihak Indonesia dan juga Malaysia telah membuat satu kerjasama untuk mengimbangi GTO di dalam pemasaran bahan mentah, terutama minyak kelapa sawit. Di mana seperti apa yang kita tahu, Indonesia dan juga Malaysia merupakan kedua-dua negara ini memainkan peranan yang paling penting sekali dalam memproduksikan bahan mentah, iaitu minyak kelapa sawit di dunia. Sehingga kan Malaysia dan juga Indonesia membuat jalinan kerjasama untuk mengimbangi, mengekspor bahan-bahan mentah daripada minyak kelapa sawit ini. Pada minyak kelapa sawit ini telah akan diproses secara hilirisasi, akan menjadi barang separuh siap ataupun barang siap, dan selepas itu barulah diekspor ke Uni Europe ataupun negara-negara yang mahu minyak kelapa sawit daripada Malaysia dan juga Indonesia. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa Indonesia dan juga Malaysia telah menjalinkan satu kerjasama untuk mengimbangi nilai-nilai ekspor terutama dalam minyak kelapa sawit. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.